Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu di mana ini adalah video pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Natasha Adelina Malelak. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Yang pertama kita akan membahas tentang penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila, yang kedua adalah periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Baik, yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila adalah waktu di mana para founding fathers Indonesia mengusulkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua adalah periode perumusan Pancasila, adalah saat para tokoh Indonesia merumuskan secara detail makna dan implementasi dari setiap sila dalam Pancasila. Dan yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila, di mana periode pengesahan Pancasila adalah saat Pancasila secara resmi diakui dan disahkan sebagai dasar negara melalui proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan sidang BPU PKI serta PPKI. Alasan diperlakukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir atau yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah historis. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua adalah sosiologis. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Dan yang terakhir adalah politis, di mana nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataan P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Dan yang kedua adalah tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah saya akan membahas tentang pendeskripsian esensi dan urgensi Pancasila dengan kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yaitu yang pertama adalah esensi Pancasila, di mana Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Waltschau. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Waltschau mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua adalah urgensi pendidikan. Yang kedua adalah urgensi Pancasila, di mana pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua adalah penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, video pembelajaran yang ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.